Hello guys, welcome back to our channel Fox Trade Club. Dan hari ini saya mau ngebahas suatu hal yang unik, ya, informasi-informasi penting yang bisa membuka wawasan kalian, mata kalian dalam trading forex. Yang baru belajar mungkin penasaran, ini saya trading aman gak sih? Ini saya tahu cara untuk trading yang pas seperti apa? Cara saya bisa mengambil profit harian seperti apa? Return of investment saya dalam sebulan seperti apa? Ada yang sudah intermediate, ada yang sudah trading kurang lebih setahun lebih, 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Pasti mengalami pasang surut dalam trading. Profit loss. Memiliki trading plan yang bagus. Namun ada satu hal yang kalian lupain. Yaitu cara memilih broker yang tepat, pialang yang tepat, pialang forex yang tepat, agar strategi trading kamu itu pas, cocok. Saya kasih salah satu analogi. Biasanya orang yang baru belajar bawa mobil, sebelumnya mungkin akan diajarkan bagaimana cara membawa mobil secara manual. Masuk gigi 1, kopling, persneling, dan sebagainya. Tidak mungkin kalian langsung dikasih mobil mahal saat kalian baru mau belajar. Ada yang belajar di sekolah mengemudi atau di mobil biasa saja, jadi jika ada tabrakan ataupun kalian salah dalam driving skill di saat memulai, tidak terlalu beresiko. Analogi yang kedua, pada saat kalian driving dengan mobil yang punya cc besar, punya tenaga besar, harus pahami dulu bahwa jangan sembarang injak pedal gas. Harus hati-hati, cek remnya, dan sebagainya. Karena jika belum paham betul cara driving, masih pemula, bisa saja tabrak kiri kanan. Jadi kembali lagi, mobil sebagus apapun, ataupun mobil biasa-biasa saja, tergantung pada sang drivernya, ya, supir yang mengontrol 100% pergerakan mobil tersebut, mau maju, mau mundur, belok kiri, belok kanan, semuanya. Ya. Now, pada saat kita berbicara mengenai trading dan Anda sebagai seorang supir, Anda yang mengendalikan trading Anda, membuat trading plan, mengeksekusi berapa besar perdagangan yang kalian lakukan setiap kali open posisi, ada rambu-rambu yang harus kalian tahu. Terkadang masih pemula menggunakan BMW ataupun Mercedes C-Class, S-Class, whatever it is, ataupun yang supercars, let's say Lamborghini, Aventador, whatever it is, kalau nggak tahu cara pakainya, itu bisa bahaya. Secanggih apapun mobilnya, kalau Anda masih memulai dan baru belajar, jangan dulu langsung gaspol. Jadi ada rambu-rambu yang harus kalian lihat. Sehingga banyak sekali teman-teman trader yang baru memulai selalu menyalahkan broker. Wah, ini nggak benar nih brokernya nih, ini penipuan, ini kok freeze time nih. Saya trading kok pricingnya nggak gerak-gerak nih 1 jam, 2 jam. Ini kenapa nih? Banyak sekali faktor yang mungkin teman-teman lupa, tidak juga melihat detail. Kenapa? Karena setiap broker itu memiliki trading rules masing-masing, aturan trading masing-masing. Ya, tidak serta-merta dari satu pialang loncat ke pialang lain, ke broker lain, dan memiliki trading rule yang sama. No, it's different. Sama seperti kalau Anda mau pergi ke luar negeri, menukar suatu mata uang. Misalkan dari rupiah ke Singapore dollar. Kalau Anda pergi dan tukar di money changer, let's say perbankan lah, misalkan BRI. Rate di bank BRI dengan bank BCA dan bank BNI itu berbeda rate-nya. Ada yang saat kalian beli, bisa saja mata uang tersebut tidak available. Oh, habis Pak, udah dibeli sama pengunjung lainnya. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi faktor trading kalian. Tidak serta-merta menyalahkan broker. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara memilih broker yang tepat biar kalian nggak zong. Ya, saya praktisi kurang lebih 10 tahun sebagai trader dan juga sebagai manajemen. Saya ingin kasih membuka pikiran teman-teman dalam trading. Tapi let's go back a little bit lah. Kita balik ke belakang sedikit mengenai sejarah forex. Ya, biar kalian tahu kenapa di Indonesia itu ada 2 bursa, ada ICDX, ada BBJ, kemudian di luar negeri juga ada bursa-bursa yang berbeda, regulasi-regulasi yang berbeda. Ya, let's trace back lah sedikit biar kita sedikit menarik lah pembahasan ini. Forex, tukar menukar antara satu pair ke pair yang lain. Ada komoditas, ya.
Kemudian sekarang berkembang menjadi CFD, Contract for Differences. Saham Amerika bisa, kemudian juga sekarang cryptocurrency juga masuk ke dalam perdagangan berjangka. Ingat ya, kalau kita berbicara berjangka, itu kontrak fisiknya, bukan realnya. Ya, oke, dari mana sih sejarahnya? Kita kembali ke zaman sebelum Masehi. Kembali ke zaman bangsa Yahudi lah. Zaman bangsa Yahudi, trading itu sudah dimulai. Dulu itu ada namanya kolibistes. Kolibistes itu kayak kios-kios. Kalau yang sering dulu, mungkin angkatan tahun 80-an awal atau akhir sering main Warcraft ya, yang akhirnya berkembang jadi Dota. Ya. Nah, dulu itu di setiap sudut kota peradaban di bangsa Yahudi dahulunya, itu ada tempat untuk pengrajin perak dan emas bisa tukar barangnya, entah tukar pedangnya atau tukar tombaknya ya para prajurit, atau yang sekedar mau menukar untuk misalkan emas ditukar dengan gandum, emas ditukar dengan jagung atau dengan makanan lainnya, sistem barter ya. Tapi ada kios khusus, ada kios penjualan khusus, penukaran khusus yang dimana orang-orang tersebut yang menjadi, kalau mau dibilang apa ya, petugas penjaga kios sebagai kolibistes. Nah, jadi forex ini yang kalian sekarang sering trading menggunakan platform, dulunya dalam bentuk fisik, tukar menukar. Berkembanglah tahun abad keempat Masehi, Bizantium. Ini kita berbicara mengenai peradaban Mesir kuno. Ya. Di mana ternyata dulu pada saat peradaban Mesir berganti dengan peradaban Babilonia dan dilanjutkan dengan Yunani dan Roma ya, jika mungkin teman-teman yang pernah tahu atau pelajari sejarah di SMA atau di kuliah pernah mendengar istilah ini atau perkembangan fase peradaban ini. Jadi dulu kalau di peradaban Yunani, koin perak atau emasnya itu sangat berlaku. Nah, nilainya koin emas Yunani itu lebih tinggi dibandingkan dengan koin emasnya Mesir. Sehingga satu nilai koin emas Yunani nilainya misalkan 3 emas Mesir. Berkembanglah ke sini peradaban Arab Saudi, peradaban Timur Tengah. Misalkan satu emas koin Yunani akan bernilai let's say 5 shekel. 5 shekel emas atau 5 shekel perak. Atau 5 dinar emas, 5 dinar perak. Ya, dari Yahudi, dan tadi yang saya sebutkan tadi, dinar adalah mata uang Saudi Arabia, Timur Tengah di zaman dulu, di abad 2, abad ketiga Masehi. Berkembang terus ke peradaban Itali. Romawi yang sekarang ada negara Itali. Di mana ada keluarga-keluarga besar, klan-klan besar, mereka ingin memonopoli. Mereka buatlah bandar-bandar. Terutama di zaman itu paling terkenal itu tekstil dari Italia. Sebelum kita berbicara, kita tahu mengenai jalur sutra India. Dulu tekstil Italia, makanya kalau cowok-cowok ya yang mau bikin jas ya, kemeja itu biasanya dibilang, oh bahannya apa? Kashmir. Bahannya apa? Bahannya dari Italia. Gitu. Karena emang pengrajin tekstil dulu juga menggunakan sistem ini, pertukaran. Ya, dari emas kepada material kain, material bahan. Kain satin, ya, dan sebagainya. Berkembang, masuk ke peradaban modern. Bangsa Inggris melakukan voyage pelajaran ke yang saat ini menjadi negara Amerika Serikat, yang pasti teman-teman paham George Washington sebagai salah satu founding father dari the US Republic. Setelah ditandatangani kesepakatan pendirian negara di tahun 1776. Kalau tidak salah ya, saya harus search juga lagi. Tapi pada prinsipnya, Inggris Raya dulu terkenal menjadi tempat pertukaran umum, bandar gede, atau disebutkan apa ya, pusat perdagangan valuta asing. Itu di London. Before even Paris berkembang, London menjadi yang utama. Kemudian diterapkan juga di Amerika Serikat. Kita tahu semua mengenai Bretton Woods Accord, perjanjian. Ya, itulah asal muasal modern forex. Tahun 76 itu tahun 73. Reuters ya, perusahaan financial, dulunya forex
tukar-menukar dengan menggunakan telekomunikasi, telepon ataupun telex akhirnya berubah menjadi digitalized. Ya, di zaman itu tahun 73. Sekarang kita sudah menggunakan apa? Platform MT4 dan sebagainya. Banyak sekali platform-platform yang menggunakan internet dari HP sudah bisa trading. Thanks to Reuters tahun 73. Dia mencetuskan dan launching monitor komputer untuk siapapun bisa masuk ke pasar perdagangan global, forex. Tapi dulunya hanya pemain corporate, akhirnya berkembang kepada retail. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai pasar retail, kalian sebagai trader, saya sebagai trader, saya harus tahu dong broker seperti apa. Broker mana yang cocok. Saya ingin memberikan kurang lebih 5 atau 6 poin utama bagaimana cara memilih broker yang tepat.